Edukasi itu scam. Edukasi itu kalau misalnya lu belum tahu mau ngapain, saran gue jangan buang waktu 4 tahun di kuliah. Kalau misalnya tes itu kita bisa selesaikan dengan HP di tangan, menurut gue yang bikin tesnya salah. Kita nggak pernah diajarin gimana cara bayar pajak. Teman-teman gue yang misalnya di dunia content creating, itu banyak yang mampus, tiba-tiba bingung, oh gimana? Menurut gue untuk sekolah dasar, yang perlu lu belajar itu cuma matematika, dan that's it. Edukasi itu scam. Oke. Edukasi sistem sekolah itu yang mana yang scam ini? Nah ini jadi sebenarnya ini video kan dipotong ya. Jadi kalau misalnya dokter nanti aku kirim ya full konteksnya, gue bilang gini dong. Gue. Oh dokter nonton. Nonton. Nah di situ ada mungkin nanti gue bisa play ya klipnya. Jadi situ gue ngomong gini. Edukasi itu kalau misalnya lu belum tahu mau ngapain, saran gue jangan buang waktu 4 tahun di kuliah. Tapi kalau mau jadi dokter, gue bilang mau jadi lawyer kayak Hotman Paris, udah jelas nih. Udah tahu misalnya mau kerja di finance di capital market. Oke, lu kuliah ambil di finance tuh go ahead. Lu kuliah. Tapi kalau lu belum tahu nih, daripada cuma sekedar ambil international business, ambil management, mending tahu dulu apa yang lo mau. Mending kalau misalnya mau bisnis, coba aja dulu. Itu yang gue bilang sebenarnya di videonya. Oh, ada. Tapi nggak kayak gitu bahasa lo. Ada, persis kayak gitu. Ada klipnya. Di bagian mana ya? Bukan apa gue play aja nih. Ada, gue siapin bagian tengah-tengah tuh nonton tuh edukasi itu adalah scam. Nah di situ abis itu gue ngomong edukasi itu adalah scam. Mungkin cara penyampaiannya memang salah gitu. Tapi maksud gue adalah sistem edukasinya dong. Jadi gini, gue lihat sistem edukasi itu udah lama ya. Jadi gue dari dulu entah kenapa dari kecil memang gue tuh nggak terlalu suka dengan sekolah. Bahkan dari sangat kecil dok. Gue dari dulu bingung kenapa gue disuruh ngantri pas TK. Itu kan disuruh ngantri dari garisnya tuh. Gue selalu bingung kenapa gue harus ngantri. Padahal kelasnya kosong gue tinggal masuk aja gitu. Nah jadi hal-hal ini tuh banyak yang bikin gue mikir tentang sistem di edukasi di sekolah. Gue lihat orang tuh semua distandarisasi dengan tes yang sama di Indonesia. Jadi mereka nggak dibimbing sesuai dengan mereka kemauan mereka di mana. Ini point of view gue yang mungkin agak ekstrim ya. Menurut gue untuk sekolah dasar yang perlu lu belajar itu cuma matematika dan that's it. Indonesia tuh unik. Net enrollment rate di Indonesia dari data World Bank itu tinggi banget. Jadi banyak banget yang datang ke sekolah. Tapi standar kompetensinya dalam ini dua hal yang paling penting ya, membaca dan matematika. Itu nomor 72 dari negara 78. Kita banyak banget yang datang sekolah. 78. Hampir kompetensinya 6 dari terakhir. 6 terakhir. Kita kompetensinya membaca dan matematikanya sangat rendah dong. Membaca kan kita bisa baca. Maksud membaca ini apa nih? Bukan kompetensi membaca aja. Itu ada datanya. Jadi kompetensi membaca dan matematika kita rendah. Padahal kita yang masuk sekolah, net enrollment rate itu jumlahnya tinggi. Jadi orang tuh rajin sekolah di Indonesia. Tapi justru kompetensinya rendah. Berarti sistem edukasi ada yang salah gitu. Dari dulu gue masuk sekolah tuh jam 6 pagi. Kalau gue nggak salah jam 6 lewat tuh udah masuk. Pulang tuh bisa jam 3 setengah 4. Itu gue jujur gue bingung belajarnya apa di sana. Lu gitu. belajar gak? Lu kok bingung belajar itu? Jadi gue bingung apa yang harus dipelajarin selama itu gitu. Karena gini, kalau misalnya sekarang kan menurut gue edukasi itu nggak up to date dengan teknologi. Contohnya, kalau misalnya tes itu kita bisa selesaikan dengan HP di tangan, menurut gue yang bikin tesnya salah. Karena itu menghafal, bukan mikir secara kritis. Jadi sekolah ini nggak bikin kita mikir secara kritis di dalamnya. Gue setuju. At least sekolah yang gue datang. Gue setuju. Gue setuju. Artinya sistem edukasinya belum baik. Sehingga hasil outputnya belum bagus. Tapi bukan berarti scam dong. Sistemnya menurut gue. Kalau scam itu apa? Scam itu nipu kan? Iya, penipuan. Kalau penipuan itu kan beda. Jadi gue nggak setuju itu dipukul rata dok. Semua anak dengan kapasitas yang berbeda dipukul rata jadi satu lewat tes standarisasi, itu gue nggak setuju. Lewat tes standarisasi, lu nggak setuju? Sama semua gitu. Contohnya ujian nasional. Nah, berarti lu nggak setuju dong? Gue nggak setuju dengan ujian nasional. Kenapa harus disamain semua? Anak yang minatnya bukan di geografi, ngapain gue belajar awan kumulus? Sedangkan banyak mata pelajaran yang menurut gue harusnya dimasukin sekolah. Mata pelajaran yang dunia asli. Contohnya, kita nggak pernah diajarin gimana cara bayar pajak. Teman-teman gue yang misalnya di dunia content creating itu banyak yang mampus, tiba-tiba bingung. Oh gimana? Hal yang harusnya diajarin itu nggak pernah diajarin. Gue justru diajarinnya awan kumulus. Itu menurut gue scam. Kenapa nggak diajarin apa itu compounding interest di sekolah? Kenapa nggak diajarin kalau kalian tuh harus investasi di sini. Kalian harus nata keuangan kalian tuh seperti ini yang berguna di real life. Guru juga kagak bisa investasi. Nah maksud gue itu dong. Menurut gue ada yang bisa ditweak nih. Menurut gue kalau pelajaran dasar cukup matematika udah. Menurut gue yang lain tuh bisa dipelajari sendiri. Asal lu mau di fisika terserah, lu mau kimia terserah. Matematika aja belajar. Basic math, arithmetic belajar sampai tuntas. Aljabar belajar sampai tuntas. Menurut gue yang lain itu gampang. Kayak sinus, cosinus, tangen nggak usah ya. Kagak ada guna. Sampai sekarang pun gue bingung juga tuh apa gue belajar Exactly dong. Atau kecepatan ini kan.
misalnya ada lift jatuh kan, berapa detik liftnya kan di sini. Gue sampai sekarang juga nanya untuk apa gue sampai dulu sampai asap-asapan kepala gue. Yang perlu diajarin adalah specific knowledge. Misalnya dokter mau jadi dokter kesehatan. Oke, lu specific knowledge hantam di sana sampai full fokus. Jadi matematika aja satu, habis itu fokus kemana? Lu mau arsitek boleh, lu mau kemana boleh, itu maksud gue tuh itu sebenarnya. Gue ada terpikir juga sih, kayak misalnya kita belajar dulu geografi misalnya kan, atau Pattimura meninggalnya kapan? Kan tinggal Google. Ya makanya tes kalau menurut gue lu bisa selesaikan dengan ChatGPT atau Google, tesnya gagal. Bener sih. Kalau di posisi itu gue setuju, sepakat sama lu sih. Kadang-kadang kita tuh dibego-begoin sama kayak misalnya Ibu kita Kartini pada waktu itu datang ke rumah. Pertanyaannya adalah, itu pada buku halaman keberapa? Kan goblok kan pertanyaan kayak gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah ini sebenarnya juga balik lagi ke dalam sejarah edukasi di Indonesia sendiri, Dok. Di edukasi kita, itu kan sebenarnya di awal dari BPUPK itu dibilang di awal, kita perlu merdeka untuk bisa edukasi. Nah di situ sebenarnya ada tokoh namanya Ki Hajar Dewantara. Dia bikin konsep edukasi namanya Among. Di mana di Among ini orang tuh dididik sesuai dengan minatnya. Keterampilan yang dibawa tuh sama Ki Hajar Dewantara. Ini sebenarnya sejarah kita. Tapi ini nggak pernah diaplikasikan. Yes. Lu belajar semua sama ya. Ini dan dulu gue selalu bingung, Dok. Gue tuh dibilang, oh lu misalnya nggak bisa fisika nih, atau lu nggak bisa geografi. Kok tapi gurunya ada 13, 14. Guanya sendiri, Jack. Gitu gue bilang. Betul. Gue sendiri kenapa gurunya 14? Kalau misalnya di kedokteran, gue ngerti dokter yang ngajar satu, ya kan dia. Di skillnya sama nih yang diajarin. Tapi kalau di sekolah, dasar tuh aneh menurut gue. Kalau lu ngajarin gue kimia, geografi, gurunya rame-rame, gue sendiri belajar. Tesnya sama semua. Ngarepin kita sepinter dia kan. Iya, kenapa nggak lu satu guru aja kalau gitu? Oke. Gue sepakat. Sama kalau misalnya kita juga, misalnya apa yang dimaksud dengan gotong royong gitu. Kita nulis, nanti salah satu kata aja salah langsung. Coret. Ya, atau sebutkan empat sifat apa kayak gitu punya. Satu aja salah, padahal maksud kita benar. Coret kayak gitu punya gurunya. Karena sistem penilaian kita, sistem sekolah kita kayak gitu. Betul. Gue setuju, sistem sekolah kita masih belum baik. Belum baik. Ya mungkin bahasanya itu, mungkin bahasanya terlalu ekstrim. Iya. Lu juga sepakat sampai sana ya? Sepakat gue sepakat. Jadi sekolah penting nggak? Sekolah penting menurut gue. Kalau lu tahu tujuannya mau kemana. Jadi sekolah itu penting ya? Penting. Tapi lu putus sekolah? Gue itu, kalau SMA gue selesai, tapi kuliah gue nggak selesai. Jadi di kuliah itu gue waktu itu umur 19. Lu BINUS ya? Gue di BINUS, gue umur 19, waktu itu gue ambil jurusan sistem informasi. Nah gue tuh sebenarnya udah bisa coding dari kecil. Jadi karena bokap gue itu di IT gue banyak belajar tentang coding dari kecil. Jadi gue udah ngerti kayak yang basic-basic dari kecil tuh udah ngerti. Begitu gue sampai kuliah gue bingung ini gue belajar apa di sini. Dia ngajarin kayak sistem ERP segala macam, gue tuh udah tahu gitu.